Banana, 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 banana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Indana. Aku Maulida. Aku Ara. Kembali lagi bersama kami di podcast Mantita Studio. Pada hari ini kita bakalan ngebahas tentang apa nih, Mam? Tentang apa sih Mantita Studio dan kenapa ada Mantita Studio? Ya. Nah, jadi ada dua nih bintang tamu kami kali ini. Bisa perkenalan nih kepada Bapak. Selamat Bapak. Oke, perkenalkan saya Widi Hartono. Kebetulan saya diminta untuk menjadi bintang tamu pada hari ini bersama teman dan partner saya ini. Saya Fahmi Arif sebagai kawan untuk bintang tamu pada hari ini. Oke, di hari ini kami akan sedikit berbincang tentang Mantita Studio. Yuk, Oke. Jadi Mantita Studio tuh apa sih, Pak, sebenarnya, dan kenapa adanya Mantita Studio Bapak buat gitu? Oke, mungkin yang menjawab Ulun dulu, Fahmi lah. Ya, jadi kenapa jadi ada Mantita Studio? Pertama, kalau dari pribadi Ulun lah, Ulun nih memang tertarik di dunia audio visual. Kemudian basic Ulun dan Fahmi ini juga orang teater gitu. Cuman kalau sekarang ini kan untuk menggarap sebuah pertunjukan yang bisa ditampilkan langsung nih lah, bentuknya teater itu sulit untuk dilaksanakan. Jadi kami akali untuk tetap aktif di dunia peran dengan cara main film. Nah, ya gitu. Jadi gurulah kami ini sepertinya seolah-olah memberikan wadah ya lah untuk siswa-siswi yang mungkin kiranya bisa untuk kesenian tuh seasik ini gitu. Nah, mungkin salah satunya kan kalau untuk ulun pribadi kan basicnya teater ya lah. Kalau untuk guru kan orangnya orang berpikir bagaimana mengatur sebuah drama atau kayak apa. Nah, itu kalau waktu kita kuliah guru lah kita mendapatkan panggung itu ya. Nah kan kalau untuk siswa-siswi kan agak susah lah. Makanya Sidin sebagai salah satu yang memikirkan pertama untuk Mantita Studio ya lah, dan ulun sebagai orang lapangannya. Maka lah kita. Oke. Mantita Studio tuh dinaungi bergerak di madrasah di Aliyah Negeri 3 Tapin. Kan otomatis tuh ada perizinan ke guru-guru loh, Pak. Apa ada yang kendala lawan guru-guru karena apa tanggapan beliau kayak itu? Oh iya. Pemulaan sebelum membentuk Mantita Studio ini kapan bertahun dulu lah. Pak Ulun nih, Pak ada bang ketertarikan gitu, nah hendak maulah studio. Aku dulu bepandir lawan Pak Udin tuh. Wah bagus itu Jesiden. Aku tuh udah menyangka juga selangkanya Pak Udin itu memang suka musik sekali dan bisa main musik. Oh pantas ya Sidin. Ada kesenian juga. Iya, pantas Sidin tertarik gitu. Nah, pantas Sidin tertarik pada studio kan. Oh aku jadi nyaman aja kayak itu, nah mulus aja. Habis itu aku pendiran pulang. Kenapa jadi aku pandiran Pak Udin lah? Karena bagiku Pak Udin itu kan maksudnya lakian sama lakian, guru sama lakian kan, jadi nyaman itu. Habis itu aku mandiri Ibu Imuk pulang. Ibu Imuk bagus aja Sidin, asal dikelola dengan bagus, dilaksanakan dengan bagus. Aku mendukung aja Sidin. Nah, jadi mulai dari situ aku mandiri mencari partner-partner yang memang bisa kerja aja dulu, kayak itu Fahmi kan, orang terdekatku di sini kan Fahmi. Kayak Fahmi kita misalnya menggarap ini, oh iya siap ya Fahmi. Habis itu aku main nih, aku kan asing di sini kan, aku belum tahu siapa-siapa. Kami cari akan oh siap guru aja, aku cari akan bertahan gitu lah. Jadi dimulai dari yang itu kita ya pemulaan bener kita syuting itu kan yang bertanah dengan air kah atau yang rekaman si itu gadis-gadis itu Iki dulu ya. Iki dulu lah. Oh ya hanya rekaman lah. Sebelum puasaan. Nyanyi lah. Oh ya. Itu udah puasaan ya lah. Nah jadi dimulai dari itu, kalau masalah perizinan aku berizin aja dulu kayak itu, nah cuman lancar aja. Alhamdulillah di Iman 3 tapi guru-gurunya mensupport dengan baik. Jadi welcome aja kan? Iya. Sama selama kreativitas positif ya lah, dan tujuannya mengembangkan kreativitas siswa-siswi, kenapa ada ya? Iya. Itu tadi di bagian sekolah, Pak, untuk mencari yang artis-artisnya nih, orang-orang yang akan di-syuting tuh kayak apa kendalanya dari kan kita nih terkenal karena kata introvert kayak tuh, kayak kada percaya diri kayak tuh orangnya. Kalau aku semalam tuh kan karena belum kenal benar, kalau jadi aku minta guru Fahmi Pak, guru Fahmi. Meja aku karena aku orang Batu di sini cari akan orang-orang yang kayak ini. Nah, itu Fahmi kalau mencari orang ini mungkin Fahmi kayak apa caranya mencarinya? Mungkin karena kami ini basic teater ya lah, jadi kan sedikit banyaknya ini pertamanya ya lah. Untuk basic teater itu kan sedikit banyaknya kawal lah makanya teater anak-anaknya ya lah. Mungkin di sini kan
ada Indena ya lah, salah satu yang memang dari orang kita juga ya Allah, dan salah satu aktrisnya juga. Nah kan ulun selaku salah satu kawan dari Sidin dari Mantita Voice tadi itu. Nah kan ulun ditugaskan untuk mencari misalnya kayak aktornya atau tempatnya di mana atau untuk beberapa perlengkapan kayak apa. Nah mungkin pertama kami melihat dari karakternya dulu ya lah, itu pertama. Habis itu kadang ada beberapa yang memang dari siswa-siswanya dulu lah yang antusias, bisa berpadah lawan guru atau lawan guru langsung ya lah. Dan juga sapalin dari situ yang mungkin ya tadi teh mungkin ada beberapa nama yang sudah ulun siapakan, habis ulun serahkan kepada guru dan Sidin, oh karakternya kayak apa ya, tujuannya harus sesuai dengan naskahnya ya lah. Sesuai juga. Kayak yang bertanah dengan air kah? Itu kan sebelumnya ada namanya Muhammad Rifki, itu kan salah satu alumni dari Mantiga juga ya lah, dan kita tahu orangnya yang memang aktif lah. Dan keingin tahu aja dengan sini itu benar-benar. Nah, ulun kenalkan lawan guru, inya antusias ya lah, kada panyupan atau segala macam. Nah, kembali kayak guru di awal tadi kami memberikan wadah ya kan. Mungkin itu Bang ya lah. Ya, intinya dari ulun melihat kekanakannya kayak apa, melihat karakternya kayak apa, ulun serahkan kepada guru bidik. Sip Presiden, gas ya. Oke. Jadi kan Pak, Mantita Studio ini mewadahi kreativitas anak-anak ya Pak. Nah, selama berdirinya Mantita Studio ini apa aja Pak sudah yang digarap atau dalam bidang apa aja yang sudah Bu Enpian buat gitu nah? Sederhananya kalau Mantita Studio itu kami ketertarikannya untuk bergerak di sinematografi, yang mana sinematografi itu kan dia audio visual gitu ya. Pertama film itu pasti kami garap gitu, film. Habis itu karena di sini juga ada bakat suara yang lumayan bagus, jadi kami coba untuk studio rekaman. Jadi selain film, artinya pemerangan, juga ada studio rekaman suara. Suara itu kan bisa sholawat, bisa nyanyi pop, bisa dangdut. Kemarin Mila cuma belum berhasil Bang dangdut itu lah, belum berhasil lah Ibu Nidaul. Dia nyanyinya bagus, cuman kami bingung ngeditnya aja soalnya. Habis itu apa lagi ya? Ada ngaji juga, sempat ngaji. Nah, kalau ngaji itu dia lebih mudah garapannya, cuman editingnya yang capek karena harus munculkan ayat, munculkan arti. Nah, ya. Itu aja sih. Selain kami enak banget dia mencoba kayak baca puisi, bercerita, dongeng. Yang penting dia bentuknya itu audio visual. Karena dulu kita kadang terbatas SDA atau SDM ya lah. Kan kalau teater itu kan perlu ini dulu latihan yang panjang, yang perlu dana untuk syuting panggung. Jadi kan makanya lebih ke apa tadi bro? Film atau kayak apa? Karena kan kita lebih inilah bendanya lebih real ya, dan kayak rumah kan kita tahu minjem rumah siapa kayak menyesuaikan. Cuman dulu lah kita mungkin sedikit demi sedikit kan untuk rencana kedepannya kayaknya ada ya lah. Iya. Tapi sesuai itu teh dengan kapasitas kakak-kakaknya dulu, semangatnya kayak apa gitu. Nah, jadi kan tadi kan Pak, kata Bapak sudah ada beberapa film nih Pak yang keluar, yang hasilnya mantap lah. Gimana sih Pak kesulitannya dalam membuat film pertama kali itu untuk Mantita Studio gitu? Apa itu kesulitannya? Kalau ulun sebagai sutradara kesulitan menggarap sebuah film itu untuk siswa-siswi ya, maksudnya ruang lingkup bukan tenaga profesional di dalam berakting kan. Nah itu perlu pengenalan benar kayak itu. Nah karakter Ikam itu kayak ini, habis itu Ikam tuh sedang berada di situasi yang kayak ini. Nah jadi perlu pengenalan baru lah ke anak-anak, karena di sini juga belum ada milah kebetulan seni teater lah maksudnya. Jadi ya dari dasar benar kayak itu. Nah tapi ada beberapa anak yang memang bisa berperan dengan bagus gitu. Nah karena rancak menonton drakor bisa jual. Iya. Bibitnya memang ada lah, suka berperan gitu. Meniru ya lah, meniru. Ada yang kayak itu, ada juga yang memang harus digodok dengan dari dasar banar gitu. Itu Pak dulu yang kesulitan di awal untuk mengenalkan ke siswa. Kalau proses editing kebetulan di siswa juga sudah ada kameramen yang bersedia jungkir balik lah untuk menghidupkan Mantita Studio ini. Keren untuk antusiasnya, alhamdulillah keren. Jujur Lipai dari ulun sendiri tuh sebelumnya kan di Matiga ini kan ada yang tentang seni-seni kayak ini, tentang tag video. Jadi secara ulun pribadi tuh terbantu benar karena dari semalam tuh kayak hendak apa-apa tuh pasti ada aja kendalanya di HP lah, di orang yang videokan lah, jadi ada wadahnya lah, yang ada yang membantui kayak tuh. Jadi terbantu banget kan.
Ya mungkin sedikit menambahkan ya lah untuk kendala yang tadi. Kadang guru lah kita nih perlu menjelaskan kepada si aktor dan aktris itu ya. Karena kan kadangnya ini kan hal baru ya lah, hal baru. Jadi kami ini memperlihatkan bahwasanya ini nih acting gitu nah. Ya walaupun keadaannya sama dengan dunia nyata, tapi kan acting lawan kehidupan pribadi kan kita ada sedikit berbeda ya lah. Perbedaannya karena diliput. Nah kadang guru lah mata aja. Sering kecolongan lah. Nah. Kalau mau syuting itu dia ngelirik ke kamera itu nah. Gitu. Jadi beberapa kali take ulang gitu nah supaya terlihat kayak jujur bagus lah filmnya. Ya kadang kita harus perlu memberi penjelasan itu ya lah. Kalau untuk proses kayak kayak ini berakting mungkin sedikit banyak mengalir kalau ada lah. Karena ada beberapa siswa yang memang sudah paham deh kan, mungkin ada referensinya drakor tadi atau apa ya. Dunia acting Pak. Sedikit banyak. Nah itu tadi kan kendala-kendala yang dialami oleh Matita Studio. Nah untuk sekarang ini apa aja sih Pak kesibukan dari Matita Studio? Apakah ada planning baru nih atau ada sesuatu yang dibuat untuk saat ini? Kira-kira ada nggak Pak? Kalau untuk sementara ini kan bentuknya memang Matita Studio ini ya studio aja kayak itu nah, bila ada talent kami siap menggarap kayak itu nah. Tapi sangat berkeinginan sekali aku nih kita nih benar-benar jadi ekskul yang rutinan 1 minggu 1 kali pertemuan. Jadi anak-anak itu bisa dikenalkan ini kamera fungsinya seperti ini mikrofon fungsinya seperti ini, lighting seperti ini editing seperti ini, pemeranan seperti ini. Nah itu aku sangat berkeinginan. Cuman ya karena keterbatasan masih sekarang lah entah aku nih sibuk juga lumayan gitu nah sibuk dengan keluarga kan sibuk dengan yang lain gitu. Cuman berkeinginan untuk merambat ke bidang pelatihan bentuknya bukan perekaman saja. Nah, ini kalau keinginan dari aku. Menjadi latihan rutinnya. Soalnya kan di sini tuh kayak dianggap kadang-kadang itu masih tabu karena ada kenal maksudnya. Jadi Dan anak-anak juga kayak bingung tuh nih dia padahal hendak kayak umpan cuman kapan aku diberi kesempatan gitu kan karena ada pelatihannya. Ya itu gurulah salah satu PR dari kita aja ya lah. Mungkin yang pertama kayak tadi kan untuk latihan rutin kadang memang ada ya lah. Habis itu kita nih kadang untuk divisi ya lah. Karena kita nih siswanya penyanyi, untuk nyanyi ya ini juga ya lah kadang. Untuk puisi ya ini juga, untuk film atau film ya ini juga. Nah mungkin kedepannya PR dari kami juga ya lah lebih mengarahkan itu. Nah, misalnya kalau untuk teater ada beberapa siswa yang memang khusus di teater atau yang untuk mengkhusus editing. Makanya kan kayak guru tadi perlu lebih diarahkan lagi khusus kameramen siapa, editing siapa, yang berperan sebagai aktor dan aktris siapa. Mungkin itu lebih teknis adalah jobnya ya lah. Ada perannya masing-masing. Nah, jadi lebih terarah dan tersusun rapi lah Matita Studio ke depannya. Gimana menurut Jendra? Satu nih mau yang ulun tanyakan nih kepada Bu Hantian Pak. Dari beberapa waktu dan beberapa saat sudah terjalannya Matita Studio nih, apakah ada pencapaian dari sebuah film yang Bu Hantian garap gitu? Nah, apakah ada pencapaian yang wah banget nih untuk Matita Studio? Oh ya, untuk prestasi ya, untuk prestasi alhamdulillah kemarin waktu garapan kedua garapan kedua film itu dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Ya alhamdulillah kami bisa dapat juara harapan 1 lah alhamdulillah tingkat provinsi. Alhamdulillah, keren banget untuk organisasi baru. Iya, Selain 1 tahun berjalan kan alhamdulillah. Ya itu jadi pengalaman yang luar biasa juga kayak itu untuk membuka semangat kesan yang lain. Artinya kan walaupun ini ekskul baru tapi tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan juara gitu. Dan yang terbaru ini kami baru aja menggarap sebuah film tapi tingkat nasional ini coba-coba bener nah. Tingkat nasional ini ya tingkat nasional ini beda sekali ya lah anunya persaingannya gitu lah. Kalau aku terakhir memantau itu pesertanya aja itu ada 200-an ya. Ada 200-an. Wah, Joko. Yang dicari 3 juara 200-an. Oh, kayak level nasional memang beda. Kulihati garapan film-filmnya itu ya memang beda lah dengan lokal kayak gitu. Nah, maksudnya lokal kita ya, lokal kita. Cuman bukan berarti kita tidak bisa, bukan lah. Cuman maksudnya semangat untuk itu kalau level nasional ya beda gitu. Artinya kita harus lebih semangat lagi supaya kalau mengimbangi buahnya. Itu Pak. Cuman prestasi-prestasi lain aku senang aja saat memposting sebuah
karya banyak yang nonton. Yang nonton, Iya. kayak maksudnya kita tadi. Iya, rata-rata hampir 1.000 1.000 yang nonton itulah. Kalau di IG sih, kalau di YouTube mungkin masih terkendala nontonnya atau gimana. Ya bingungnya aku kenapa sedikit lah di YouTube, tapi di IG lumayan lah sampai ribuan. Malah film kita itu sampai 8.000 Ya, terakhir 8.000. Iya, terakhir. Oh Asik. berarti Mandita Studio ini di platform mana aja sih Pak sebenarnya? Ya Untuk kalau sekarang ini? kami aktif kan ya di YouTube, habis itu di IG Bang. Karena sementara ini itu yang laris lah. Tapi ada juga TikToknya entah ini ayo jalan gitu. Ada TikToknya nih. Iya ada TikToknya sebenarnya. Oke. Dulu ada TikTok nggak? Dulu Iya. Nah, jadi untuk media sosial Mandita Studio bisa nih Pak apa media sosialnya biar para penonton bisa tahu karya-karya Mandita Studio. Ya untuk anak-anak semua khususnya yang nonton ini ya bisa di follow ya IG-nya Mandita. Itu apa di garis bawah itu ya? Underscore. Ya underscore ya Ah. studio. Kalau YouTube-nya Mandita Studio di subscribe. Karena ini hasil karya kita juga. Gitu. Iya, bisa nih guys ditonton-tonton Ya. banyak. Kalau nih nonton video. film luar ya itu orang luar kan. Iya, Tapi ini benar. kan siswa kita yang jadi bintang filmnya kan keren Iya, sekali. karya Lokal ya, anak lokal. lokal. Nah. Nah, dan sedikit penambahan nih Guru lah, kan karena Ulu ini kan anak seni ya, loh. Iya. Seni benar. boleh banget. Jadi dalam sebuah kesenian itu kan pencapaian itu adalah kepuasan ya. Iya. Nah, jadi selama kita puas dengan kayak apa prosesnya ya lah, untuk juara itu kan hadiah ya lah. Iya. Tiga intinya kan pada saat kita sudah mengalami proses yang panjang ya lah, habis itu kita meluangkan waktu yang banyak. Nah pada saat melihat hasil dan kita mendapatkan kepuasan itu, nah itu maksud ulun targetnya itu lah. Kami kalau untuk awal-awal kami selalu mendoktrin kepada anak-anak ya lah, bahwasanya dalam berkesenian itu targetnya ya kepuasan ya lah. Puasnya gimana ya tadi itu ya lah, puas sudah berproses. Nah seperti itu. Ya pernah juga aku diajarkan itu ternyata biar untuk membuat sebuah karya itu kan maksudnya keberhasilan, indikator dari keberhasilan itu adalah mereka ingin mencoba lagi. Nah. Itu ingin mencoba iya lagi. dari sebuah karya itu misalnya kita ikut lomba ya, menang atau kalah yang penting mereka ingin coba lagi, itu artinya sebuah garapan yang berhasil ya. Itu itulah pemikiran masing-masing ya orang. Iya. Ada pemikiran masing-masing. Biasanya kan kayak dari segi kan artinya tuh goalnya Bunceng itu kan ingin mencoba lagi. Artinya kan ini sudah melawan batasan itu ya, Iya. lah. Nah, makanya kesenian ini gue sedikit banyaknya bagus lah ya untuk mengembangkan pemikiran kita atau Nah, jadi beberapa waktu yang lalu nih Pak, Hmm. pernah ngeliat lagi tuh. Sebelumnya Mandita Studio ada ikut pelatihan kan sih Pak? Untuk beberapa waktu ini. Kalau ikut pelatihan, dikatakan pelatihan belum lah, tapi itu kemarin ikut sosialisasi aja. Sosialisasi. Iya, kalau itu temanya optimalisasi karya rekam. Nah, jadi bagaimana kita mengoptimalisasikan perekaman itu. Nah, jadi di sana juga sedikit diberi tips juga ya, diajarkan oleh Bang Ade. Kalau itu tahu ya salah satu founder Nias Banua kita, Iya, iya. Bang Ade. Yang kemarin jadi juri juga kebetulan diajarkan bagaimana cara membuat film, angle itu seperti apa, gitu lah. Habis itu ada shortlist ada juga. Nah, jadi banyak hal-hal yang dikenalkan gitu. Nah, jadi alhamdulillah setiap kali kegiatan-kegiatan keilmuan seperti itu ya tentunya bagi saya pribadi yang mengikuti ada tambahan ilmu gitu. Nah, itu aja sih. Kalau pelatihan masih belum. Kalau pelatihan itu kata Bang Ade harus seminggu. Oh, harus waktu yang panjang. Iya, waktunya nih, nggak bisa Mas. film itu dilatih dengan satu hari nggak bisa ya. Harus Iya. rampung. Iya. Nah, untuk sementara ini kan sudah bergerak sampai ada prestasi provinsi dan yang lain-lain. Nah, setelah itu tuh ada nggak sih Pak kayak pro sama kontranya setelah berdiri Mandita Studio dari tanggapan dari siswa mungkin, guru-guru atau yang warga sekolah di sini positif dan negatifnya Mandita Studio? Oh iya. Kalau selama ini aku kan tahu banget kalau di belakang lah, tapi kalau di hadapan gue ya alhamdulillah positif aja semuanya kan. Semuanya senang. Cuman ya paling ada tuntutan-tuntutan aku anak juga jadi artis ya. Ini lagi liranku direkam. Nah, itu aja negatifnya. Oh, iyalah, alhamdulillah lah merekaminnya ini nah, itu aja lagi. Ada pengalaman diri, apa itu syuting kada baik, hampir kada pernah mendengar apa itu. Tapi kan tahu di belakang. Ya, cibiran tipis lah ya lah dari kegiatan keanakan mungkin ya yang kayak itu lah ya lah. Berarti alhamdulillah ditanggapi dengan positif Iya. kan?
tinggal itu aja menggilir buatnya itu kayak apa caranya. Semuanya kena Ya. karena giliran. Karena mungkin beberapa antusias anak kami luar biasa ya. Aja anak benar direkam. Mau buat karena mimpi setiap siswa kayaknya harus ada eskul ini gitu Iya, kan. karena sekarang ini kan mau dunia digital ini. Serba digital. Banyak nih tertarik. Iya, digital ini sekarang apa-apa harus masuk ke layar itu. Jadi Pak kan sudah Mantita Studio ini sudah berdiri, adakah goals yang anak buatkan capai itu? Kayak apa itu? Impiannya Kita studio. Pertama, ya kami anak bergamatan melengkapi perlengkapan kami supaya lebih bekerja dengan profesional. Karena saat ini kan ya pelan-pelan gitu ya. Ya ada juga yang memadahi. Apa aku pernah lihat tulisan lah, itu bukan memadahi lah, pernah lihat tulisan di baju orang-orang sinias benua itulah. Masalah terus karyanya kapan ya. Artinya jangan pikirkan masalahnya, jangan pikirkan alatnya kurang, ininya aktornya kurang, alatnya kurang dan lain sebagainya, dananya kurang, jangan pikirkan itu. Yang penting kita berkarya. Jadi ya sampai saat ini saya tetap menggunakan prinsip itu. Apapun alatnya, apapun sumber dayanya ya tetap kita garap aja. Pelan-pelan ya akan terpenuhi kalau orang sudah lihat, oh ini gunanya, oh ini karyanya, ini kontinuitas buhannya, ini keyakinan dan semangat buahnya. Orang lain akan mendukung saya rasa. Itu alat ya, kalau keinginan saya punya alat-alat yang profesional karena akan lebih mudah membuat project kalau alatnya profesional. Ada yang mendukung. soalnya Iya. orang pasti ngeliat karena ini ini buah itu langsung tertarik kan. Iya. Nah, itu tadi pembahasan kita pada hari ini bersama bapak-bapak yang mendirikan Mantiga Studio. Nah, jadi pembahasan kita hari ini tadi sudah membahas gimana sih berdirinya Mantiga Studio, kemudian ya kendalanya juga, dan sampai melahirkan prestasi-prestasi baru nih di Mantiga. Banyak kegiatan juga kayak sekarang Podcast podcast kami kita ada ya. salah satu kegiatan dari Mantita Studio yang akan insya Allah berkelanjutan. Ya, semoga ya guys ya Mantita Studio nih makin lancar, proses-prosesnya makin jaya, makin Amin. banyak prestasi yang tercapai. Amin. Mikrofon bagus lah. Bagus. Sound memadai kita. Terkenal internasional jadi kita pindah pakai bahasa Inggris. Amin. Pencapaian yang sangat-sangat tinggi. Oke. Mungkin sampai di sini aja podcast kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.